Shalom, saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, kasih karunia itu jauh lebih besar daripada anugerah yang sebenarnya tidak pantas kita terima, yang seringkali menjadi definisinya. Puji Tuhan, kasih karunia memang adalah anugerahnya yang gratis. Sebenarnya tidak layak kita terima dan tidak perlu atau tidak bisa kita usahakan. Tetapi kasih karunia itu lebih luar biasa dan sangat menakjubkan. Nah, di sini Roh Kudus ingin memperluas kapasitas kita untuk mengerti dan mendalami kasih karunia Allah dalam segala aspek yang ada. Sama seperti memiliki iman yang membawa kemenangan, semua anak Allah juga memiliki kasih karunia yang membawa kemenangan. Saudara, di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, duri dalam daging Paulus bukanlah penyakit atau kelemahan fisik. Duri dalam daging Paulus ini bukanlah kelemahan alami atau kecenderungan jasmani untuk dia berdosa. Bukan. Duri dalam daging ini merupakan roh supranatural yang dikirim untuk mengganggu Paulus dan merintangi pemberitaannya. Paulus bertemu dengan perlawanan sengit kemanapun dia memberitakan Injil yang tanpa kompromi. Dalam surat-suratnya dia menceritakan banyak penderitaan yang dia alami dalam membawa Injil kepada orang-orang yang belum terjangkau. Tuhan tidak berkata kepada Paulus bahwa dia akan menghilangkan roh setan yang menyerangnya pada saat dia bekerja dalam kerajaan Allah. Akan tetapi Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Itu berarti yang Yesus Tuhan maksudkan adalah semua kuasa yang engkau butuhkan sudah engkau miliki. Pencobaan yang engkau alami ini hanya membawa kepada batas akhir dirimu, sehingga engkau dapat menemukan kelimpahan kasih karunia yang ada di dalammu untuk melawan dan mengalahkan serangan itu. Percaya saja pada kasih karunia itu untuk menolongmu mengalahkan tantangan yang engkau hadapi. Maka tidak heran saudara, setelah mengalami berbagai pencobaan dalam pelayanannya dan berdasarkan pengalamannya sendiri tentang kasih karunia yang membawa kemenangan itu, Paulus mampu berkata dengan penuh keyakinan kepada seorang pelayan atau putra Tuhan yang masih muda. Dia katakan, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Itu di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama. Paulus tahu kasih karunia adalah pengurapan roh di dalam dan di atas kita. Paulus alami kasih karunia adalah kemampuan Allah sendiri yang bekerja melalui kita. Itu merupakan bantuan supranatural dari Allah
yang diberikan kepadamu dan kepadaku pada saat kita paling tidak layak untuk menerimanya. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita saat kita membutuhkannya. Paulus menyadari bahwa hukum Taurat membuat kita menjadi pekerja, tetapi kasih karunia akan membuat kita beristirahat, artinya menikmati Dia yang bekerja di dalam kita. Saat kita menyadari kelemahan kita dan memandang kepada Tuhan yang membuat kita berserah, kita akan temukan arti sebenarnya dari kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita tidak kuat dalam diri kita sendiri dan dalam tekad pribadi kita, tetapi dengar, kuat dalam kemampuannya yang memberi kemenangan, yaitu kasih karunia yang bekerja melalui kita. Kita menjadi semakin kuat melalui kasih karunia-Nya yang memperlengkapi kita untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan pelayanan. Tahu kenapa? Karena kasih karunia-Nya tidak akan pernah mengecewakan atau meninggalkan kita. Paulus berkata, saat aku lemah, maka pengurapan, kemampuan, dan kasih karunia Kristus ada membuatku rest atau bekerja atasku. Dirimu dapat benar-benar yakin, saudara, apabila melihat kuasa Kristus yang ada di dalam Paulus. Utusan iblis tersebut pasti dikalahkan. Duri dalam daging Paulus ini tidak dapat bertahan melawan aliran kasih karunia yang senantiasa menyertainya. Yalah, karena Roh Kudus yang ada di dalammu dan di dalamku itu sebagai roh kasih karunia. Ibrani 10:29, supaya kita membayangkan betapa hebatnya kengerian bagi mereka yang telah menginjak-injak anak Allah, yang memperlakukan darahnya yang menyucikan sebagai hal biasa yang tidak suci, dan menghina Roh Kudus yang tidak bisa memproteksi orang tersebut yang membawa pengasihan Allah kepada umatnya. Tidak ada kuasa setan yang dapat bertahan melawan Dia yang terbesar yang tinggal di dalam kita. Paulus menyadari bahwa kasih karunia Allah merupakan kekuatan yang memotivasi di balik segala yang telah dia raih itu. Kenapa? Karena segala kuasa yang kita perlukan untuk meraih kemenangan telah ada di dalam kita. Makanya tidak perlu lagi kita merengek-rengek meminta kuasa, meminta pengurapan, atau meminta otoritas ekstra. Iyalah, karena firman Tuhan memastikan kita bahwa roh yang sama yang membangkitkan Kristus antara orang mati itu tinggal di dalam tubuh kita ini. Amin. Kristus sendiri tinggal dalam manusia rohani kita dan menjadi pengharapan akan kemuliaan kita. Nah, kebutuhan terbesar kita adalah menyelaraskan bagaimana bekerja sama dengan Roh Kudus dan semakin bersandar atau terkagum kepadanya. Roh Kudus yang adalah roh kasih karunia yang luar biasa juga merupakan suara Kristus di dalam manusia rohani kita. Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran atau realita merupakan guru pribadi
merupakan penghibur dan penolong kita. Roh Kudus ada di dalam kita untuk menunjukkan kepada kita hal-hal yang secara cuma-cuma telah diberikan Allah bagi kita, yaitu kehadirannya yang tinggal di dalam kita. Amin. Inilah saatnya bagi kita, saudara, untuk mempunyai pemikiran Allah di dalamku. Setiap hari hidup dalam kasih karunia Allah itu membuat kita semakin sensitif dan sadar akan kehadirannya di dalam kita. Hal ini mungkin atau dimungkinkan terjadi karena kasih karunia Allah yang sekarang tersedia bagi kita dalam perjanjian baru ini. Percayalah dan bersandarlah dalam kasih karunia-Nya. Mengucap syukurlah kepadanya, itu pasti sebagai dampaknya. Karena kasih karunia-Nya selalu ada kapanpun kita butuhkan. Bagaimana mungkin tidak mengucap syukur? Haleluya. Amin.